Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing, Ham Jeansku, dan Patrobas Shoes. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobas Shoes juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Serta bisa dapetin juga nih celana yang gue pakai nih ya, di online store Ham Jeansku. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos dan sepatu ini gratis dan juga celana ini gratis ya, dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV bareng The Messenger, Patrobas, dan Ham Jeansku. Kali ini kita akan bahas tentang agama, tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya soal berikut ini. Karena manusia itu punya pandangan yang berbeda-beda menurut latar belakangnya masing-masing dalam memandang siapa itu Allah gitu. Jadi ya mereka punya keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda karena ya latar belakang mereka juga berasal dari maupun suku, tempat, lingkungan yang berbeda-beda juga. Sebenarnya sih kembali kepada kepercayaan kita. Kalau saya percaya kepada Kristus, kepada iman saya hanya kepada Kristus. Jadi yang mau apapun agamanya ya terserah. Yang penting tujuan kita itu kepada siapa, hidup kita kepada siapa. Nah, agama banyak, Allah banyak. Allah pencipta itu satu. Tapi Allah itu banyak, dewa-dewa itu dianggap Allah, disembah itu juga disebut Allah. Jadi sebenarnya Allah itu yang benar ada satu, tetapi Allah lain itu banyak. Karena manusia yang buat agama. Nah, itu saya bingung tuh. Allah memang cuma satu, mungkin pengajaran atau doktrinnya banyak, jadi banyak yang agama lain mungkin. Nah itu dia, mungkin dari manusia pilih pemimpin yang dia suka sih mungkin ya, tapi tentang kebenarannya ya kita nggak pernah tahu sih masalah itu. Kayaknya doktrin-doktrin banyak itu ya munculnya seperti itu. Ya seperti kita tahu ya sebenarnya Tuhan memang satu, tapi kita yang nggak sama sih sebenarnya, ya nggak sih? Yang penting hati kita aja sih sebenarnya satu, toleransi ya nggak? Banyak jawaban yang bagus-bagus dari teman-teman ya tentang kalau Tuhan cuma satu, kenapa kok banyak banget agama di dunia ini. Dan beberapa tadi udah jawab bagus, ada yang jawab Tuhan yang benar cuma satu, tapi yang dianggap Tuhan itu bisa berbeda-beda, bisa jadi banyak. Ada Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain, kalau bahasa Alkitabnya. Ya terus ada yang bilang agama kenapa berbeda-beda, karena manusia yang bikin. Ya, dan itu menarik, karena di Roma 1 ayat 19-23, gue pakai terjemahan sederhana Indonesia, dibilang seperti ini. Sebenarnya, hal yang seharusnya diketahui manusia tentang Allah sudah jelas sekali. Sebab Allah sendiri atau Tuhan sendiri sudah menyatakannya kepada manusia. Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifatnya sebagai Allah sudah terlihat jelas melalui seluruh ciptaannya. Dengan demikian kita mengerti hal-hal tentang Dia yang tidak bisa dilihat mata, yaitu keilahiannya dan kuasanya yang kekal. Jadi tidak ada alasan apapun bagi manusia untuk tidak mengenal Allah. Namun, nah ini kata-kata ini penting nih, namun meskipun mereka mengetahui tentang Dia, tentang Tuhan, mereka tidak memuliakannya sebagai Tuhan dan tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya mereka memikirkan hal-hal yang sia-sia dan bodoh sehingga pikiran mereka penuh dengan kegelapan.
Mereka mengaku bijaksana, tetapi kenyataannya bodoh. Mereka menolak untuk memuliakan Allah yang kekal atau Allah yang benar. Ya, dalam konteks ini sebaliknya mereka malah menyembah patung-patung berhala yang mereka buat sendiri. Dalam bentuk makhluk yang bisa mati seperti manusia, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, dan binatang-binatang menjalar. Maksudnya apa pembacaan ini? Sederhananya adalah agama itu kita yang bikin. Ya, manusia yang bikin sendiri. Berbeda-bedanya karena manusianya sangat berbeda-beda. Kalau kita renungkan gitu ya, beberapa agama identik dengan budaya tertentu. Ya, atau sebaliknya, budaya ini, agamanya ini. Rata-rata orang ini biasanya agamanya begini. Kenapa? Karena sekali lagi, setiap ada kebudayaan terbentuk, semakin advance, semakin maju kebudayaannya, biasanya akan membentuk agama. Ya, agama sendiri artinya A itu tidak, agama itu kacau. Jadi upaya manusia untuk nggak jadi kacau sebenarnya. Ya, karena kejatuhan kita dalam dosa membuat kita jadi kacau. Jadi upaya manusia untuk nggak kacau, ya disebutnya agama, atau upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, tapi kita tahu sekali lagi, agama nggak bisa menyelamatkan. Nah, makanya Yesus pun datang juga nggak membawa agama yang baru. Ya, dia justru memperkenalkan siapa yang kita sembah, Tuhan yang benar. Nggak pernah, karena aku sekolah di sekolahan Kristen. Kalau dibilang kesulitan di sekolah sih, sulit sebagai orang Kristen karena sekolah gue juga sekolah Kristen. Dari SD Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen, sampai kuliah Kristen. Sekarang ditempatin di tempat Kristen juga, gitu. Pernah gue ditinggalin teman-teman gue sholat Jumat. Pernah. Waktu itu aku sempat deketin cewek tapi dia beda keyakinan sama aku. Itu sulit banget meyakinkan orang tuanya dia. Nggak pernah, karena saya orangnya kooperatif. Saya pernah belajar sholat walaupun saya nggak ngerti artinya waktu kelas 1 SD. Nggak pernah, karena di sekolah aku mayoritasnya Kristen. Nggak pernah, karena dari kecil sekolahnya di negeri tapi Kristen semua. Pernah, karena waktu itu di kelas hanya ada 2 atau 3 orang Kristen, sedangkan yang mayoritas itu mereka Muslim semua, dan saya sebagai orang Kristen seringkali dibully karena ya itu kepercayaan saya itu dan pemahaman saya akan Tuhan Yesus yang merupakan suatu hal yang aneh bagi mereka. Pertanyaan yang menarik, ya, pernah gak kamu kesulitan di sekolah karena kamu orang Kristen? Jawaban dari teman-teman juga seru. Ya, ada yang menjawab lucu, tapi jawabannya mirip sama jawaban gue. Ya, di sekolah sih nggak pernah, sejujurnya, karena rata-rata sekolahnya di sekolah Kristen. Ya, kalau dipersulit karena beragama Kristen selain di sekolah, tentu saja pernah. Ya, secara di Indonesia Kristen kan bukan agama mayoritas ya. Ya, bahkan jujurly Kristen adalah salah satu agama yang paling dipersulit keberadaannya atau teraniaya di sepanjang sejarah dunia kalau kita mundur ke belakang. Yang paling berusaha selalu ditentang, dirusuhin, Alkitab yang paling sering diragukan, itu yang paling diserang, tapi uniknya tetap berkembang dan menjadi salah satu agama dengan jumlah pemeluk paling banyak di dunia. Yohanes 15 ayat 18-21, Tuhan Yesus menjelaskan kesulitan yang kita alami sebagai pengikutnya di dunia ini. Dikatakan seperti ini, Tuhan Yesus bilang, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia," kata Tuhan Yesus, "sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan." Ya, kesulitan akan disebabkan ya penganiayaan, tentangan, bully akan kita alami, akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, kata Yesus. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ya, dan ini udah di briefing. Jadi ketika kita ngalamin kesulitan karena kita Kristen, ya ingat aja apa yang Yesus bilang, sehingga kita nggak ngerasa ini suatu hal yang aneh yang harus kita alami karena nama Yesus.
Karena kita sebelum memutuskan sesuatu sesuai kehendak Tuhan, pastinya kita harus minta hikmat Tuhan dan tentunya berdoa. Itu tergantung dari seberapa intim kedekatan kita dengan Tuhan aja sih, yang kita yakini memang itu sesuai kehendak Tuhan atau enggak. Yang pasti itu akan berdampak baik buat diri sendiri juga buat sesama. Kalau kita sering bergumul pada Tuhan, kita pasti tahu. Kalau keputusan kita benar dan mendatangkan sukacita, itu adalah kehendak Tuhan. Kalau memang mendatangkan malapetaka, itu mungkin inisiatif diri kita sendiri. Kalau menurut aku sih, tergantung perbuatan baik kita, Kak. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati kita tenang, hati kita damai, itu sih menurut. Karena tergantung intimasi kita sama Tuhan. Kita berdoa tiap pagi atau mungkin rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Ada damai sejahtera. Ketika kita memiliki intimasi dengan Tuhan, kita akan mengetahui hal itu melalui Roh Kudus. Menarik jawaban dari sahabat muda pijar semua ya. Gimana kita tahu kalau keputusan milih agama kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Jawaban paling standarnya tentu kita nanya sama Tuhan. Karena Tuhan yang benar pasti menjawab. Ya nggak mungkin dia diemin kita. Ketika kita bertanya, ini benar nggak sih Tuhan? Ini nggak yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Tapi berbicara tentang agama yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ini yang Yesus katakan di Matius 5 ayat 20. Mengenai bahkan tema besar kita ya kali ini tentang agama. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus pernah ngomong kata-kata yang mengagetkan. Pertama kali gue baca gue kaget banget karena ahli Taurat dan Farisi ini orang-orang yang di era itu benar-benar religious elite, orang-orang paling beragama, yang beragama dengan sangat ketat gitu ya. Tapi ada apa masalah sih dengan mereka gitu? Gimana caranya kita bisa lebih dari mereka walaupun mereka secara agama menjalankan semua ya, menjauhi larangan, menjalankan perintah. Mereka menjalankan itu secara ketat, tapi apa yang Yesus tuntut di sini? Kalau hidup keagamaan kita nggak lebih benar, apa yang bermasalah dengan mereka? Di Matius 23 ada pembacaan bagian Injil yang sangat-sangat mengagetkan ketika kita baca karena Yesus sangat-sangat keras justru kepada kalangan yang sangat beragama, sangat religius. Ya, karena ada beberapa hal di sini kita lihat di ayat 3 dan 5. Ya, dikatakan sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi pengajarannya sebenarnya bagus. Ya, nurutin aja, ikutin, itu benar gitu ya. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Wah, ternyata itu yang bermasalah dengan ahli Taurat dan Farisi. Kenapa? Mereka ngajarin tapi nggak melakukan. Yang bisa dikatakan bahasa lainnya adalah munafik. Ya, pencitraan berarti agamanya gitu. Kelihatannya kayaknya melakukan semua tapi cuma ngajarin aja nggak melakukannya. Di ayat 5 ada problem lagi. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya, jadi ternyata ini yang membuat Yesus sepertinya rasanya kalau kita baca di Matius 23 ini sewot banget gitu sama kalangan ini. Karena mereka melakukan semuanya, kegiatan agamanya atau ibadahnya, ya semuanya biar dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi agama ya punya konotasi negatif. Kenapa? Karena identik dengan pencitraan. Dan Tuhan Yesus bilang kita harus benar-benar menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya bukan cuma di mulut, bukan cuma pengakuan, tapi justru jelas benar-benar dihidupi. Dan itu yang menurut saya memilih agama sesuai dengan kehendak Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Yang menyadarkan kita bahwa ini bukan tentang kita. Di Lukas 18, ya gua akan tutup tema kita tentang agama ini dengan baca beberapa ayat ini ya. Lukas 18 ayat 20 sampai 27, dalam konteksnya seperti ini, ada seorang muda yang kaya, ya sukses secara duniawi, dalam artian semua pencapaian, kaya gitu ya. Dan dia juga sangat religius. Orang ini sangat religius. Dan dia datang kepada Yesus terus bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat? Atau apa lagi yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk bisa diselamatkan?" Terus Tuhan Yesus bilang tentang ini, engkau, ayat 20 ya dari Lukas 18, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah.
Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan menarik apa kata orang ini. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow, dia bilang apa? Dari kecil itu mah agama. Wah, itu mah dari kecil udah saya lakukan gitu. Saya orangnya religius banget, semua itu. Makanya saya bilang, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya udah, dia bukan suatu yang baru agama nih buat orang ini. Tapi ini yang menarik apa yang Yesus katakan. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Atau ada yang kurang. Berarti nampaknya agama nggak bisa. Ya nggak cukup untuk membawa seorang bisa diselamatkan. Ada yang kurang, ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, berarti kita bisa masuk sorga karena perbuatan baik kita. Ya kalau agama nggak cukup, berarti perbuatan baik. Harus ditambahin dengan perbuatan baik. Ya jual semua yang kamu punya, kasih ke orang miskin. Ya, tapi ayatnya nggak stop sampai di sini. Ayatnya nggak stop sampai bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ayatnya berlanjut. Tuhan Yesus katakan apa? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Karena kuncinya terletak di situ. Kuncinya terletak di ikut Yesus. Ya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ya, siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan segala upayanya? Ya, dengan pencapaiannya, dengan ketaatan religiusnya, dengan perbuatan baiknya, kemurahan hatinya. Siapa yang bisa diselamatkan? Kata Yesus menarik, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Ya, artinya apa? Manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, termasuk yaitu upaya menyelamatkan diri adalah agama itu. Ya, kita percaya, sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa agama nggak bisa menyelamatkan kita, tapi Tuhan yang menyelamatkan kita. Makanya apa? Yesus datang ke dunia ini. Ya. Pencipta jadi ciptaan, Tuhan jadi manusia. Hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal menggantikan kita. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan percaya sama agama kita. Ya kita harus melakukannya sehingga kita bisa berguna, bisa teratur dalam artian ya bisa ada peraturan, nggak liar gitu ya, nggak saling menjahati satu sama lain. Tapi yang terutama ya kita harus sungguh-sungguh bertuhan. Ya jangan sampai kita beragama tapi lupa bertuhan. Dan terus mengingat bahwa agama nggak bisa menyelamatkan, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai agama. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Kami akan kembali lagi di Jesus is the Answer minggu depan di hari dan jam yang sama untuk membahas pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Don't miss it. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.